Nah, bayangkan sekarang ini kalau ada adegan seperti itu ya nakama. Setelah Wano Kuni, Luffy, Lau, dan Kid malah adu skill bukan bertarung, tapi untuk ketangkasan ala bajak laut. Siapa yang bakalan menang? Dan seandainya Jewelry Bonney benar-benar bisa bikin para legenda kembali ke masa keemasan mereka, apakah kisah One Piece bakalan jungkir balik itu? Di tengah semua misteri dan kekuatan aneh yang belum dijelaskan sepenuhnya, nah, di sini itu opini-opini tajam yang ngebuka banyak sudut pandang baru tentang kisah ciptaan Oda itu kian makin rame aja. Karena ya melalui cerita membayangkan seperti ini, jelas nakama One Piece diajak menyelami teori-teori menarik lainnya. Dari kemungkinan Luffy berteriak ke Imo sampai isu panas soal Blackbeard dan buaya iblis Cerberus tersebut. Bahkan misteri kenapa kru Roger tak pernah menyelamatkan Power Gas di Ace juga dibahas secara logisnya. Nah, tak hanya sekedar spekulasi liar, kita akan menyusun semua potongan informasi yang ada menjadi gambaran lebih rasional lagi dan masuk akal tentang akhir dari kisah epic One Piece ini. Segalanya kian menjadi menarik aja kan? Yos, ini bakalan seru nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas cerita teori rasional ini berdasarkan manga update yang sudah ada ya, dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video ini pula, oke? Disclaimer, ini adalah hipotesa dari teori resmi, bukanlah alur cerita. Kita sudah menandai di bagian atas thumbnail alur teori dan juga alur ceritanya. Jadi feel free ya nakama lebih menikmati yang versi mana. Yuk kita langsung masuk ke pembahasannya. Jadi tuh gini nakama, sekarang ini para fans memang banyak bertanya-tanya ya, berteori tentang bagaimana kekomplekan cerita One Piece benar-benar bikin penasaran ke depannya. Seperti ngebayangkan suatu skenario yang cukup seru dan penuh kemungkinan bagaimana jika setelah alur Wano Kuni terjadi Devi Back Fight antara Luffy, Lau, dan Kid. Siapa yang bakal menang? Mengingat ketiganya sangatlah kompetitif selama di Wano Kuni, seolah-olah siap adu ego kapan aja kan. Ini jadi bakalan diskusi menarik. Terlebih Devi Back Fight itu bukanlah adu kekuatan seperti duel biasa, tapi rangkaian permainan yang menguji banyak aspek termasuk ketangkasan, strategi hingga keberuntungan. Dalam skenario ini, menurut informasi yang beredar, baik kru Lau maupun Kid punya peluang. Pasalnya permainan dalam Devi Back Fight itu tidak melulu mengandalkan kekuatan otot. Ada permainan yang lebih menitik beratkan pada kecepatan berpikir dan kemampuan individu dalam situasi tertentu. Karena sejauh ini, kru Lau dan Kid belum terlalu dieksplorasi dalam hal kemampuan non tempurnya ya. Kita belum bisa memastikan sejauh mana potensi mereka dalam permainan semacam ini. Namun nakama, kalau kita berbicara soal kekuatan visi atau game yang menuntut adu kekuatan secara langsung, Mugiwara masih jauh lebih unggul ya. Luffy sendiri sebagai kapten sudah terbukti berkali-kali melampaui Lau dan Kid dalam banyak hal pula, terutama dalam duel 1 lawan 1. Bahkan Zoro pernah menghadapi Killer loh, orang kepercayaan dari Eustace sendiri. Meskipun saat itu keduanya itu juga belum menggunakan senjata andalan mereka, hasilnya tetap berpihak pada Zoro kan. Nah, kini Zoro bahkan jauh lebih kuat dengan Nirma dan juga Hausoku no Haki yang dia pelajari di Elbafnya. Segalanya bakalan makin seru tuh. Karena kita tahu Sanji dan Jinbe juga menjadi faktor pentingnya pula ya. Dalam urusan pertarungan, keduanya bisa menghadapi siapapun dari kubu Lau dan juga Kid dengan percaya diri. Meskipun Devi Back Fight punya elemen tak terduga, secara keseluruhan kru topi jerami tetap punya keunggulan mutlak di medan pertarungan yang sesungguhnya. Segalanya bakalan seru aja nih. Ngebahas potensi besar kekuatan Jewelry Bonney juga masuk akal menarik. Ia memiliki kemampuan membalikkan seorang ke kondisi fisik di masa lalu kan, termasuk mengembalikan orang tua ke kondisi prima mereka. Bayangin aja kalau kekuatan itu digunakan kepada para legenda bajak laut, bisa-bisa mereka kembali mudah dan mematikan. Tapi justru karena kekuatan itu terlalu game breaking pula, Oda kemungkinan besar tidak akan menggunakannya secara bebas di cerita utamanya. Nah, kita juga menduga bahwa Oda mungkin sengaja mengarahkan Bonney ke peran lebih sekunder lagi. Sekarang ini lebih sering ditampilkan dengan sikap kekanak-kanakan, sesuai dengan identitas aslinya sebagai memang anak-anak. Kecuali ada situasi yang benar-benar membutuhkan kekuatannya, Bonney kemungkinan besar tidak akan tampil dalam konflik utama yang menentukan arah dunia ya. Meskipun begitu, kekuatannya tetap punya potensi luar biasa besar, terutama jika dikaitkan dengan masa depan yang pernah ia lihat lewat kekuatan Time Distorted Future miliknya. Ditambah lagi, selain otoritas tertinggi Seraphim ada pada Gorose, yang paling tinggi itu ada pada Jewelry Bonney loh. Itu memang sebuah privilege khusus untuknya.
Nah, selain itu nakama, banyak yang penasaran tentang juga nasib Luffy yang akan mengucapkan kalimat khasnya, "Aku akan menjadi raja bajak laut." Apakah suatu saat nanti itu memang akan tercipta kepada Imu sama seperti sering berteriak ke hadapan para Yonko dan angkatan laut? Nah, di sini kemungkinan besar Luffy juga mungkin akan melakukannya. Luffy melakukan itu kepada CP0, Gorose, dan mungkin ke depan pada Im sama kan? Luffy itu yang punya khas dalam memperkenalkan diri. Siapapun lawannya, dia tidak segan-segan menyebutkan namanya lalu menyatakan tekadnya jadi raja bajak laut. Itu memang sebuah percaya diri yang luar biasa sih. Momen ini kemungkinan besar akan terjadi ketika Imu masih berada dalam tubuh Gunko atau sedang memanipulasi tubuh seseorang. Karena kalau Luffy sudah benar-benar bertemu dengan Imu dalam wujud aslinya, maka saat itu seharusnya ia sudah resmi jadi raja bajak laut ya. Tidak ada lagi gunanya menyebut ambisi yang sudah dicapai. Walaupun beberapa orang mungkin menganggap ucapan itu akan terdengar repetitif atau dipaksakan pula, nyatanya kalimat itu adalah jantung semangat bajak laut Luffy yang ia bawa sejak awalnya. Nah, itu penggambaran yang seru ke depannya sih. Ada pula teori yang mengatakan pernyataan yang cukup teknikal, yaitu soal teori lama tentang Blackbeard alias Kurohige dan kemampuannya memakan lebih dari satu buah iblis. Teori paling terkenal kala itu mengatakan bahwa Blackbeard memiliki buah iblis Cerberus kan, yang memungkinkan dia punya 3 tubuh atau 3 jiwa. Namun nakama, teori ini seolah-olah dihancurkan Oda sendiri ya, dengan memberikan buah iblis Cerberus pada pedang milik Shamrock, kakak dari Sang. Banyak yang merasa ini adalah cara Oda nge-troll para fan yang sudah terlanjur ngebangun teori panjang soal Kurohige sendiri. Faktanya ya, Oda itu pernah menyatakan bahwa dia suka melihat teori-teori dari para penggemar. Tapi di sisi lain, ia juga suka mengejutkan mereka dengan ngebantah semua teori tersebut lewat cerita-cerita aslinya. Dan belakangan ini Oda merasa terganggu dengan fan yang terlalu sering menebak-nebak akhir cerita. Bahkan adalah salah satu teoris terkenal di Jepang yang memutuskan pensiun karena pernyataan Oda. Ingat ya, beberapa waktu lalu Oda itu sempat bilang kalau ada fan yang berhasil menebak akhir One Piece, maka ia akan menggantinya. Bisa jadi ada teori yang benar-benar mendekati kebenaran dan berhasil menembus lingkaran dalam Oda. Nah, itu memang penggambaran menarik jika berhasil ditemukan. Ada pula pertanyaan tentang kemungkinan Imu sebenarnya hanyalah sosok pengecut yang sejak dahulu memanipulasi para raja di pendiri Marijoa. Itu demi kepentingan pribadi. Karena menurut opini bisa saja Imu pernah menggunakan kekuatan tertentu untuk mempengaruhi atau mengendalikan beberapa pihak. Namun itu jelas tidak semuanya ya. Contohnya itu adalah kepada para naga langit dan Ryubito. Mereka itu adalah keturunan raja pendiri yang sudah hidup sejak sistem bobrok itu sejak lahir. Mayoritas dari mereka tidak perlu dikendalikan untuk bersikap kejam, bahkan ada pengecualian seperti Myosgard yang bisa berubah karena kehendaknya sendiri. Nah, tapi menyebut Imu pengecut rasanya itu sulit dibenarkan ya nakama. Karena di sini kita juga melihat ia hampir saja ngebunuh Sabo dan ia ingin menjadi dalang utama dari kekacauan besar yang sekarang melanda dunia One Piece. Peran besar ini tidak akan cocok bagi seorang pengecut. Justru Imu tidak sebagai sosok sangatlah kuat dan berbahaya arogan. Seorang yang dengan tenang bisa mengatur dunia dari balik bayang-bayang selama berabad-abad lamanya. Dan akhirnya informasi itu menjadi menarik di Elbaf-nya, karena ada juga pernyataan tentang bagaimana tentang membuka luka lama tersebut. Kenapa kru dari Roger sendiri tidak menyelamatkan Ace dari eksekusi di Marineford? Jelas kala itu juga Imu harusnya menyaksikannya kan. Nah, di sini opini dari kemungkinan besar mereka bahkan tidak tahu Ace adalah putra Roger. Benarkah seperti itu? Gini nakama, karena setelah membubarkan krunya ya, Roger sendiri itu tidak pernah lagi bertemu dengan para nakamanya. Dalam percakapan terakhir dengan Rayleigh itu, Roger mungkin menjelaskan niatannya untuk menyerahkan diri, tetapi tidak lebih dari itu ya. Setelah itulah dia mulai melakukan perjalanan seorang diri dan mencoba mewujudkan mimpinya menjadi seorang putra sendiri. Saat Roger dieksekusi, podcast di Rock, istri Roger itu masih menyembunyikan kehamilannya dengan sangat ekstrim. Ia bakal menahan Ace dalam kandungannya lebih lama dan biasanya agar tidak ketahuan. Setelah lahir, Ace juga diberi nama keluarga ibunya Podcast untuk semakin menyembunyikan identitasnya. Ini semua bagian dari rencana besar Roger agar putranya tidak jadi target pemerintahan dunia. Jadi ya, meskipun Roger mungkin sempat mengatakan bahwa ia ingin memiliki putra, tidak ada yang tahu pasti siapa putra itu dan di mana keberadaannya. Pemerintahan dunia punya alat intelijen canggih, tetapi kru Roger hanyalah bajak laut biasa. Mereka tidak punya akses ke informasi seperti itu. Kemungkinan besar mereka baru tahu Ace
adalah putra Roger ketika perang Marineford itu sudah berlangsung. Saat itu semuanya sudah terlambat kan? Nasi sudah menjadi bubur nakama, dan itulah menariknya bagaimana pengungkapan plot twist sekarang ini, karena ternyata orang yang mengalahkan Ace sendiri itu adalah putra dari rival Roger kala itu, Rock Disebek nakama. Benar-benar plot twist dari kisah One Piece sekarang ini. Jadi kalau mau disimpulkan dari semua jawaban terlihat jelas ya bahwa kisah One Piece tidak sekedar cerita tentang petualangan bajak laut biasa, tapi misteri dari peradaban-peradaban masa lalu, Void Century, informasi buah iblis, dan segalanya yang menarik tentang Marijoa atau bahkan hubungan Imu dengan Rock Disebek, Roger, dan juga yang lain sebagainya. Apalagi sekarang informasi tentang Davy Bike Fight atau bahkan Davy Jones sudah banyak diungkapkan dalam alur cerita One Piece kan. Tetap aja sekarang itu kisah One Piece benar-benar menyuguhkan cerita luar biasa mind blowing kepada para nakamanya semuanya. Kalian sepakat tentang bagaimana penggambaran itu sendiri? Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah One Piece ke depannya. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.